Oke, rekan-rekan, sudah 19.05. Kita mulai untuk web yang keempat ini ya. Kita mulai dengan Belum fokus absen Pak, bersama. bentar Pak. Hmm. Belum absen Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti sambil sambil jalan nggak masalah. Kita berfoto dulu aja. Oke Pak. Oke, silakan dibuka rekan-rekan untuk semua videonya. Oke, Aduh, gangguan Pak, bentar Pak. oke, silakan. Tadi Opi Nanda Resta, kemudian Tri Agus Saputro, Hendrianto, masih belum dibuka. Oke, oke, silakan. Mbak Baby kok keluar? Ah, oke. Opi Nandarista, Tri Agus Saputro, Hendrianto. Baik, kalau masih terkendala, ini namanya kelihatan. Oke ya, teman-teman, jangan lupa untuk tersenyum. Saya screenshot satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Ya, sekali lagi. Jangan lupa jempolnya. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, bentar. Sekali lagi. Tadi ada yang baru masuk. Satu, dua, tiga. Ah, oke, sip. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman. Kalau misalkan mau ditutup kembali, saya persilahkan. Oke, rekan-rekan, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan hari ini adalah web yang terakhir, web yang keempat. Ya, insya Allah teman-teman yang sudah mengunggah sampai dengan tugas ketiga dan kemudian direvisi, ya, insya Allah nanti akan lulus seperti itu. Eh, untuk absensi ya, untuk absensi saya ulangi lagi, bisa absen di aktivitas belajar yang ke-12 di paling bawah itu ada, dicoba dulu untuk absennya. Kemudian untuk yang to web 1, karena kemarin lupa, jadi ini sudah saya absenkan semuanya, karena itu kesalahan saya karena kemarin lupa untuk tidak membuatkan absen, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, materi pada malam hari ini nanti saya akan mengevaluasi apa ya secara garis besar kira-kira di dalam artikelnya rekan-rekan semuanya ini itu ada apa ya istilahnya itu hal-hal yang sebetulnya itu sudah ada di buku pedoman gitu, tapi hasilnya ya karena kita ini multikultural jadi ya beragam gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Nah, jadi berbagai macam penafsiran di dalam artikel ilmiahnya, nah, akan kita bahas dan kita evaluasi. Nanti saya akan mengambil satu atau dua artikel ya secara random, dan nanti akan saya jelaskan. Kira-kira kebanyakan teman-teman tuh letak kekeliruannya, ya terutama soal teknis penulisan itu yang banyak biasanya. Kemudian terkait dengan penulisan sumber rujukan atau literaturnya itu juga banyak yang masih apa kurang pas gitu meskipun ya dalam artian sudah betul tapi penempatannya yang kurang pas. Kemudian terkait dengan penulisan latar belakang
kemudian penelitian terdahulu, ya mungkin beberapa teman-teman itu di dalam latar belakangnya saya minta untuk menyisipkan intisari dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir nanti adalah plagiarisme. Oke, teman-teman, saya mulai. Saya share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, apakah sudah muncul? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ayo. Oke, nah ini adalah artikel yang sudah sempat saya share beberapa minggu yang lalu. Ini punyanya mahasiswa UT juga yang tahun lalu seperti itu. Nah, kita mulai dari apa namanya ini buku panduannya saja biar nanti lebih lebih enak untuk membahasnya. Oke, secara keseluruhan ya untuk teknis penulisannya itu terdiri dari judul, identitas penulis ya yang isinya ini teman-teman, nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia dan disertai kata kunci. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian satu pendahuluan, dua metode atau kerangka pikir, tiga hasilan pembahasan, empat simpulan dan saran. Nah, kita bandingkan dengan ini. Start lagi. Nah, ini mulai dari judul. Dari judul, ya, kemudian di bawahnya adalah nama. Nah, nama yang dituliskan teman-teman ya itu adalah nama lengkap tanpa gelar. Jadi gelarnya tak usah ditulis. Gitu. Jadi cukup Muhammad Fajar Widodo gitu aja kalau saya. Dan penulis pertamanya itu adalah namanya kawan-kawan dan penulis keduanya itu adalah nama saya. Nah, karena tadi sebagian ada contoh satu, contoh dua. Nah, ini yang ini sudah eh, benar. Terus yang satunya tadi. Nah, ini. Nah, posisinya ada di sini. Nah, ini yang kurang pas ya, penempatannya keliru. Nanti bisa dibetulkan. Jadi saya kembali lagi ke sini. Nah, setelah nama ditulis seperti ini. Oh ya, ada juga dari teman-teman itu yang masih menuliskan dosen pembimbingnya yang lama. Jadi tutor yang lama itu namanya tetap ditulis di sini nih. Nah, saya ya protes dong. Nah, harusnya kan nama saya kan gitu. Nah, nanti silakan ditulis emailnya, ya, emailnya masing-masing, penulis satu ya di atas. Kalau email saya, boleh pakai yang ini, atau pakai yang m.fajar.dosen, itu juga boleh. Silakan dipakai aja. Nah, kemudian tulisan program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk penulisan judul. Nah, ini adalah teknisnya seperti ini. Judul menggambarkan keseluruhan topik dan seterusnya. Jika ada anak judul tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul. Maksimum terdiri dari 20 kata. Nanti silakan dihitung sendiri-sendiri. Cara penulisannya menggunakan jenis huruf Times New Roman 14 ditempatkan simetris di tengah. Jika lebih dari satu baris, jarak antar baris satu spasi. Huruf pertama pada setiap kata dalam judul dan subjudul ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, itu artinya teman-teman, penulisan untuk judul itu jangan di caps lock semua, ya. Jadi dibikin besar kecil. Nah, ini
Namanya pakai ini aja, kapitalis each word ini aja. Nah, lalu dilihat ada kata hubungnya atau enggak. Kalau ada kata hubungnya, nah seperti ini. Nah, mungkin kasih. Nah, ini kecil ya. Kalau ada kata hubungnya, kecil. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya, pakai titik dua, seperti ini, atau dituliskan di bawahnya, bisa. Ini juga bisa. Nah, tuh, teman-teman. Kalau ada anak judulnya. Nah, ini. Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas ya terhadap T-nya kecil karena kata hubung, kemudian dan D-nya juga kecil dan seterusnya. Jadi dibuat besar kecil seperti itu. Terus kemudian tadi judul sudah ya, judul. Kemudian kita nah ini nama penulis. Nama penulis ditulis menggunakan huruf Times New Roman 11 poin dengan spasi 1 ditempatkan simetris di tengah center. Nama penulis terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tutor sebagai penulis kedua. Nah, makanya kemudian yang mana tadi? Nah, yang ini ya harusnya namanya letaknya persis di bawah nama penulis satu. Nah, ini gelarnya tak usah ditulis. Nah, ini tidak usah. Langsung aja namanya siapa, ya kan? Di bawahnya. Nah, lalu kemudian masuk ke email. Tuh, sama kayak ini. Kemudian nama program studinya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka. Nama program studi, fakultas dan perguruan tinggi mahasiswa dan pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Tuh, judul, nama, ditulis. Nah, kemudian untuk abstrak ya, untuk abstrak teman-teman, silahkan nanti dihitung jumlah katanya, apakah sudah nyampe 200 atau lebih. Tuh. Saran saya sih maksimalkan aja 200 kata gitu ya. Nah, kalau ini tuh masih 170 kata. Bisa ditambahkan 30 kata lagi. Nah, dan perhatikan ini kan masih rata kiri ya. Untuk artikel ilmiahnya UT itu rata kanan kiri seperti itu. Nanti disamakan aja bentuknya. Nah, biasanya sih untuk apa namanya abstraknya itu, nah cukup seperti ini aja. Nah, dirapikan abstraknya, kemudian, nah ini terdiri atas satu paragraf dengan jumlah kata 150 sampai 200. Nah, ini kalau contohnya ini keliru ini, harusnya cuma satu paragraf saja. Nah, kalau misalkan cuma satu paragraf, ya sudah ditarik aja ke atas dan nyambung sama atas.
Nah, itu banyak sekali yang apa namanya? Abstraknya itu cuman sedikit atau dibuat paragraf-paragraf. Ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah dikasih bahasa Inggris. Kecuali kalau memang mau dipublikasikan, bisa ditulis pakai bahasa Inggris. Jadi ada dua di sini. Selain dalam bahasa Indonesia, abstrak pun juga ditulis dalam bahasa Inggris. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 11 poin, huruf miring, dan jarak baris antar satu spasi. Nah, kita lihat lagi. Ini spasinya berapa? Nah, spasinya satu. Dan pastikan teman-teman, ininya, line spacing option-nya, before after-nya ini pastikan nol semuanya. Nah, itu. Before after-nya pastikan nol semuanya. Ini satu dan spacing-nya nggak pastikan. Yang ini aja. Nah, karena ini akan sangat mempengaruhi ketika teman-teman ngisi before atau after-nya, misalkan diisi 8 gitu. Ini juga 8 gitu. Pasti dia akan melebar. Jadi makanya nilainya diisi 0 saja. Oke, dan 0. Nah, untuk keyword, kata kunci, bagian bawah abstrak atau abstrak dilengkapi dengan kata kunci atau keywords, yaitu kata yang paling bermakna dalam tulisan. Kata kunci ini merupakan alat yang digunakan untuk pencarian karya ilmiah yang Anda tulis. Jumlah kata kunci antara 3 sampai 5 kata yang disusun berdasarkan abjad. Nah, kita cek. Nah, kalau yang di sini ada efektivitas, etle, masyarakat. Kemudian kalau yang di sini perdagangan daging anjing, Perda Provinsi Bali 5 tahun 2023, pelanggaran hukum, nah, usahakan ini ya, jangan hanya satu kata aja. Jadi bikin frase aja, maksudnya terdiri dari 2 sampai 3 kata saja. Tapi bukan, tapi dia bukan merupakan kalimat. Jadi hanya frase saja, frasa. Nah, itu untuk judul, nama, kemudian abstrak. Lalu kemudian kita masuk ke bagian bawah. Nah, ini juga banyak sekali ya teman-teman yang hampir mirip seperti ini, bahwa di dalam latar belakang, nah ini kalau saya lebih prefer membuatnya itu, misalkan di sini subbabnya saya kasih huruf A, kemudian bawahnya satu, latar belakang. Kemudian untuk yang keduanya perumusan masalah ya, K2-nya perumusan masalah, A3-nya tujuan, manfaat, fokus, tulisan dan keterbatasan tulisan. Baru B metode penelitian ya. Nah, ini saya gunakan mirip seperti ini. Jadi untuk penomorannya. Silakan teman-teman bisa menggunakan satu atau 1, 2, 3, 4 seperti ini atau A, B, C, D boleh. Tapi yang jelas kalau penulisan subbab usahakan itu misalkan kalau di awal dari angka huruf atau kalau diawali huruf subbabnya berupa angka diselang-seling. Nah, gitu. Nah, ini untuk latar belakang. Nah, paling ada di sini.
Nah, kemudian ini nih, tidak perlu dibuat apa namanya subbab permasalahan seperti ini. Jadikan satu saja. Ini, nah, penulisan subbabnya lihat contoh yang saya share ya. Yang saya share itu yang ini tadi. Penulisan subbabnya seperti itu. Nah, kalau ada apa namanya penomoran lagi, gunakan ini huruf. Jadi ini tadi kan di, nah, huruf ini pakai angka. Kalau ada subbab lagi, saya pakai nah ini huruf A kecil dalam kurung, terus kemudian B dalam kurung dan seterusnya. Nah, itu kalau penulisan subbabnya. Karena ini teman-teman ini banyak yang lucu gitu. Jangan menggunakan bulat. Bulat itu nah, jangan menggunakan seperti ini teman-teman ya. Ini biasanya di kebanyakan ya, jurnal itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Jadi mending gunakan aja angka atau huruf. Jangan bulat seperti ini. Ya, jadi jangan yang sebelah sini. Jangan. Tapi yang kanannya ini. Nah, ini macamnya ada banyak. Nah, ini silakan diurutkan sendiri. Ini saya kasih catatan, hindari penggunaan bulat, pakai numbering saja. Kita kembali lagi ke atas. Nah, ininya dihapus saja. Ini. Nah, kemudian perhatikan, ini teman-teman. Ya, taruh kursornya di ujung paragraf, kemudian and spacing. Nah, ini, pastikan ininya juga nol. Ya, semuanya pastikan ini nol. Nah, itu karena nanti dia posisinya akan lebih rapat lagi. Nah, posisikan nol. Oke. Nah, dia akan naik. Tetapi kalau misalkan kita tambahkan di after ataupun before-nya, misalkan di after saya tambahin 8 misalkan. Nah, jarak antar paragraf ini dia akan bertambah panjang. Tuh. Jadi gunakan yang nilainya nol saja. Dan jangan lupa kalau paragraf masih menjorok ke dalam. Nah, terus ini jangan rata kiri. Ratanya rata kanan kiri. Tuh, itu untuk semuanya nanti ya. Untuk apa namanya revisi tugas ketiganya. Nah, itu kemudian apalagi nih? Wajib rata kanan kiri harus sesuai dengan pedoman penulisan, jumlah spasi tolong diperhatikan, jumlah halaman minimal 10. Nah, banyak juga dari teman-teman ya, jumlah halaman minimalnya itu 10, teman-teman. 10 itu di luar cover dan daftar pustaka. Kalau ini halamannya ada 11, kita lihat ke bawah. Nah, ini ngepas banget nih. Nanti daftar pustakanya bikin aja di halaman tersendiri. Nah, taruh di halaman tersendiri. Nah, terus kemudian perhatikan nanti teman-teman jumlah halamannya. Ini judul abstrak sudah bagian pendalaman. Metode dan berpikir
Nah, ini dia. Jenis hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12. Kita cek. Times New Roman atau bukan? Ya, Times New Roman 12 sudah betul. Kemudian ukuran kertasnya itu A4. Kita cek mana di layout size-nya. Nah, ini size-nya masih letter diganti dengan A4. Terus lagi nomor halaman di bawah bagian tengah. Nah, ada nggak nomor halamannya? Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti ini harus dikasih. Mana ngasih halamannya ini? Insert, add number, bottom, tengah. Nah, dikasih halaman di tengah. Ini. Terus ini jarak baris 1,5 spasi. Nah, kita cek lagi. Spasinya ini sudah 1,5 atau belum? Nah, 1,5 tuh segini. 1,5. Nah, tuh kalau yang awal tadi ya ini masih berapa nih? Satu kali. Nah, terus lagi baris pertama menjorok 1 cm. Kita cek. Nah, ini menjoroknya 1 cm. Tapi kalau saya sih kebiasaan pakai tab aja sih, biar cepet. Ya kalau tab itu satu lebih sedikit, tapi nggak apa-apa wis. Kalau yang ini, karena kalau 1 cm itu kayaknya kok terlalu deket gitu. Terus kemudian lagi bias. Nah ini margin. Nah ini juga marginnya teman-teman biasanya banyak yang kacau nih. Batas atas, bawah, kanan, dan kiri masing-masing 2,5 cm. Nah, kita cek nih berapa nih marginnya. Layout, margin. Nah, ini atasnya 265, kirinya 236, bawahnya malah 0, kemudian bawah yang sebelah kanan right-nya ini 2,36 ya. Jadi semuanya adalah 2,5 cm. Tadi copy aja. Setelah, setelah. Nah, segitu. Harusnya seperti itu. Lebih, lebih terlihat rapi, betul. Nah, jumlah halaman ini ya, 10 sampai dengan 15 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Berarti hitungnya itu adalah dari halaman judul yang ada ini, yang ada nah abstraknya. Nah, itu teman-teman yang banyak sekali teman-teman itu apa namanya eh, banyak yang keliru di bagian-bagian teknis itu. Ya memang agak jelimet, tapi kemudian inilah yang sudah ditetapkan oleh UT. Tuh, saya ini aja kan apa namanya nggak bisa mengubah ini sebetulnya. Saya hanya menjalankan saja. Itu kemudian dan seterusnya nanti teman-teman silahkan cek sendiri. Kemudian, nah ini untuk literaturnya teman-teman. Nah, teman-teman biasanya ini meletakkan apa sumbernya ini itu kadang tidak dicantumkan dari mana. Misalkan yang ini tadi, artikelnya milik Jan tadi. Nah, paragraf ini
Nah, paragraf yang ini itu diambil dari Instruksi Presiden Republik Indonesia dan seterusnya tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Ini tahunnya 2003. Nah, terus kita cek ke bawah. Ada nggak instruksi presiden? Nah, ini ada. Berarti sesuai, sudah benar. Tapi kalau misalkan di atas ada, di bawah nggak ada, atau sebaliknya, nah itu yang keliru, teman-teman. Jadi perhatikan nanti. Nah, ini kemudian dia ngutip dari antaranews.com 2023. Kita cek Antara News 2023. Nah, ini bahkan ada alamat linknya. Nah, coba ya, kalau misalkan dicek, nongol nggak kira-kira ini? Saya copy text, coba kita lihat. Nah, bisa. Berarti dia sumbernya valid. Nah, gitu. Teman-teman, kalau saya biasanya ngecek, kalau ada linknya, coba saya buka, apakah ada atau tidak. Karena kebuka atau tidaknya nanti jelas akan mempengaruhi penilaian gitu, kevaliditasan datanya itu mumpuni atau tidak. Nah, kemudian kalau wawancara dibuatnya seperti ini. Menurut wawancara dengan Dirlantas Polda Maluku mengemukakan bahwa ini kalimat langsung yang diucapkan oleh Dirlantas Polda Maluku, nah, ini ditulis seperti ini, miring, karena ini adalah bahasa lisannya. Kemudian kita tulis siapa yang diwawancarai, tanggalnya, sama tahun. Nah, itu rekan-rekan untuk penulisannya. Nah, kayak gini, Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. Kita cari Salim HS, ada enggak? Nih, Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani 2013. Penerapan teori hukum, Jambali Pers. Ini, jadi sumber atau literatur yang ia gunakan berarti valid. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus kalau yang ini, nah, kita lihat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka tidak perlu diberikan nomor saja. Nah, ini ada penelitiannya punya Alves. Kita cari punyanya. Ada nggak? Nah, ada cuma satu tok di sini aja di Dabus. Di atas nggak ada. Nah, harusnya ada nama Alves di atas ini atau nama judul karyanya. Itu harusnya ada. Alves tahun berapa gitu. Tahun 2021. Harusnya sih ada. Makanya kemudian saya kasih apa namanya? Catatan. Harus sesuai dengan pedoman penulisan. Tuh, itu banyak sekali teman-teman yang masih kurang pas, terutama terkait dengan teknis. Terkait dengan substansi teman-teman, saya eh, apa namanya mencoba memahami tulisannya teman-teman. Ya, kalau misalkan itu terlalu melenceng, maka akan saya betul. Tapi kalau misalkan hanya sedikit-sedikit saja, tidak masalah. Karena apa namanya tatarannya S1 itu sebetulnya hanya untuk belajar meneliti. Nah, salah-salah dikit enggak masalah, tapi yang jelas ya salahnya jangan dikit-dikit tapi banyak, jangan.
Gitu. Nah, terus ini kebiasaan juga nih teman-teman nih. Nulis satu paragraf tapi panjangnya luar biasa. Ya, kalau nulis paragraf, ya biasakan itu satu paragraf berisi ya sampai dengan satu atau dua sampai dengan lima kalimat lah. Itu udah cukup. Nah, ini baru kelihatan kalau dia dirapikan. Nah, baru kemudian dikasih menjoroknya tadi itu. Nah, ini lebih rapi sebetulnya. Ini kelas 1,5. Nah, ini bisa dipecah harusnya nih. Nah, ini dipecah di sini. Itu bisa. Jadi lebih nyaman untuk dibaca. Gitu, teman-teman nih. Terus kemudian soal latar belakang. Kalau soal latar belakang, nah biasanya kalau saya apa namanya membuat artikel, latar belakang itu adalah untuk menjelaskan apa yang mau kita lakukan. Yang kemarin saya jelaskan itu di pertemuan sebelumnya. Nah, itu paling tidak kalau 15 halaman, saya baginya itu 5 untuk atau 3 sampai 5 halaman untuk latar belakang. Baru kemudian halaman selanjutnya adalah Mappen. Mappen itu nggak usah panjang-panjang, satu paragraf aja cukup sebetulnya, atau dua paragraf lah cukup. Kemudian baru masuk ke pembahasan. Pembahasannya ini yang panjang. Tuh. Terus untuk buat latar belakangnya ya jangan cuman apa namanya satu paragraf, dua paragraf, gitu. Karena itu tidak menjelaskan keseluruhan masalah yang akan diangkat. Sehingga untuk mengatasi itu teman-teman, beberapa saya menyarankan untuk coba tuliskanlah itu intisari dari penelitian terdahulu itu. Cari penelitian yang mirip sekiranya eh, intisarinya itu bisa dimasukkan di bagian bawah untuk nambahi, untuk ngakali kalau misalkan teman-teman kekurangan bahan. Nah, kayak gini sebenarnya masukkan aja ke paragrafnya. Ini misalnya. Alasan pemilihan lokasi Kabupaten Jembrana dipilih sebagai lokasi. Nah, itu lebih bagus. Tuh. Jadi sub-sub babnya itu cukup di apa namanya pendahuluan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan sebagainya tadi, kemudian Medpen dan pembahasan. Nah, itu teman-teman. Kemudian nanti ya, ketika teman-teman mengumpulkan di tugas yang keempat, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan cek plagiarisme. Kalau misalkan lebih dari ketentuan, plagiarismenya bukan ini sebenarnya. Plagiarisme. Nah, ini. Nanti maksimumnya adalah 30% teman-teman ya. 30,01 itu nggak boleh. Jadi maksimumnya 30%. Jadi nanti kalau teman-teman setelah dicek ternyata nilainya adalah 40, silahkan diturunkan sampai dengan 30%. Nah, cara menurunkannya kemarin sudah saya jelaskan. Bisa pakai parafrase. Kalau misalkan males, ya, semales-malesnya itu bisa menggunakan chat GPT. Bisa, silahkan digunakan. Tapi saran saya tetap jangan terlalu banyak memasukkan datanya ya. Cukup per paragraf saja agar hasilnya nanti bisa tetap terkontrol seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, terakhir
untuk pengumpulan ya, untuk pengumpulan. Nah, untuk pengumpulan teman-teman itu nanti teman-teman kirimkan dulu file Word-nya ke saya, ke Microsoft Word-nya ke saya. Dan nanti akan saya cek lagi, saya baca berulang kali sampai benar-benar saya sendiri juga yakin bahwa itu layak untuk dikumpulkan. Karena kalau nilainya teman-teman ngepas hanya 75 itu eman teman-teman. Kalau misalkan saya bisa memaksimalkan nilainya sampai dengan 90 ke atas, ya justru itu akan lebih bagus. Karena nilainya teman-teman yang lain pasti akan keangkat. Tapi kalau misalkan hanya ngepres 75, nah itu yang berat gitu. Jadi harapan saya nanti saya bisa maksimal untuk mengoreksinya dan jangan sungkan-sungkan untuk negur saya kalau misalkan saya kelupaan atau apa gitu kan silakan diingatkan lagi jangan apa-apa. Karena ini adalah haknya teman-teman. Jadi saya sebisa mungkin bantu teman-teman supaya teman-teman ini yang aktif ikut tuh web apalagi, nah ini biar bisa lulus semuanya. Gitu ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Pak, siap. Oke Pak, ya Pak. Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Semuanya yang masuk yang SIB. Ya, saya sebentar saya lihatkan lagi untuk nah, oke, untuk absensinya untuk hari ini kita cek dulu. Atas belajar pilotilitas. Nah, ini attendance-nya semoga tidak error. Oke, Mbak Royanti ada? Royanti, tadi kayaknya ada deh. Tadi kayaknya pas waktu foto itu ada tuh. Sudah baca. Nah ini harusnya di sini. Coba teman-teman dicek apakah namanya sudah terpampang di sini atau sudah mengisi ini. Sudah Pak, sudah. Aman ya? Pak Afrizal, Pak. Belum Pak Afrizal, Pak. Oh, Afrizal. Ya, oke, Afrizal sudah. Terus apa lagi? Anggi, Pak, Anggi. Anggi Tri Amanda. Anggi, Oke, Pak. Anggi sudah. Royanti, Pak. Sudah saya betulkan. Tadi yang ini ya, yang di bagian P, presentnya ini. Jangan yang A itu kan bolos, itu kan absen, nggak hadir. Itu. Ada lagi yang belum? Siapa? Terima kasih, Ya. Pak. Oke, kalau Oke, sudah, Pak. Siap, terima kasih oke, banyak, Pak. dengan oke sudah terekam dan misalnya ini. Nah, jadi teman-teman kembali lagi saya ingatkan ya, nanti untuk tugasnya yang keempat sebelum sebelum finalnya dikumpulkan, coba tadi tanggalnya berubah atau enggak. Biasanya sih kalau mendekati deadline gini, itunya pasti berubah.
Oh, masih di tanggal 22 Desember untuk deadline pengumpulannya. Nanti kalau ada perubahan, kita Pak, infokan lagi. dikit Pak. Yes, Pak, saya kemarin ada yang Bapak koreksi tuh Pak, antara tugas 2 dan 3. Tapi sudah saya perbaiki tuh Pak, mohon koreksi oh ulang ya Pak. ya sudah. Sebetulnya apa namanya tugas saya hanya untuk memberikan komentar saja gitu. Tuh. Oh, siap Pak, iya Karena Pak, untuk makasih Pak. nilainya itu hanya ada di tugas 3. Jadi ini tak tunjukin. Bentar. Oh, siap Ini Pak. sebelumnya ini dulu. Oke, Bapak, Pak. Pak. Lagi belajar. Ini teman-teman tugas 3-nya. Nah, ini kurang 19 jam lagi tingkat waktunya. Nah, jadi misalkan kayak punyanya Mbak Baby ini, saya kasih nilai 100. Dalam artian gini nilai 100 itu. Oke, semoga saja nggak ada error. Karena biasanya di tahap ini tuh sering sekali error teman-teman. Makanya kalau keseringan error tuh saya juga males koreksinya. Nah, ini nih. Kelayakan draft artikel karya ilmiah itu kalau masih butuh perbaikan maka 0 poin. Jadi kalau tugas keempat 4 poin, tapi kalau di halaman sebelumnya itu nilainya 100. Nah, itu. Tapi nanti kalau untuk yang tugas 4 itu ada lagi, beda lagi untuk penilaian. Nah, ini saya tulis banyak nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi biasanya nanti untuk pesannya bisa dilanjutkan dengan revisi nanti. Bisa dilanjut tugas 4 dengan revisi. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, kita lihat. Ini yang tugas 4 ya. Ya, silakan silakan. Izin, Mbak. Tugas 3 kemarin punya saya ada revisi, Pak. Nah, ini kebetulan sudah saya revisi. Itu saya kirimkan ke tugas 3 lagi apa lanjut ke tugas 4, Gini Pak? aja, kalau yang tugas 3-nya itu masih belum ada ininya, bisa dilanjut tugas 4 dengan revisi, atau kemudian nilainya masih 0, itu silahkan di-upload lagi di tugas 3. Tapi kalau sudah saya klik yang ini, lanjut ke tugas 4, nah itu silahkan nanti Hmm, kirimkan via WA aja, file Word-nya. Nanti akan saya koreksi dengan lebih teliti lagi, biar nanti hasil akhirnya tuh siap. bagus. Siap, Bapak. Berarti saya kirimkan lewat Hmm, WA saja ya, Pak? tuh. Tapi ini sudah ini kan, sudah tak Baik, Bapak. klik yang ini Terima kan, kasih, nilainya Pak. 100 kan? Nah, ya, Iya, Pak. Sudah. itu teman-teman. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terakhir kalau ini saya perlihatkan lagi untuk kolom penilaian saya. Ini ada apa ya? Poin-poin yang nanti harus teman-teman penuhi. Nah, ini filternya kok lama ya. Kita lihat. Nah, ini di date-nya 22 Desember 2024. Karena kalau jam-jam segini tuh biasanya jam-jam rawan error. Saya masuk muter, eksekusi. Nah, sudahlah. Nanti kalau misalkan muncul, tak kasih tahu. Nah, ini nih.
Nah, ini ada nilainya teman-teman. Jadi saya tinggal klik saja sebetulnya. Ini, eh, ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman penuhi. Tapi karena lama, ya sudah deh. Sementara gitu aja dulu. Wes, oke, terakhir ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Dikumpulkannya, Pak, izin tanya Pak, berarti dikumpulkannya paralel bareng tugas Apanya? 4 aja ya Pak nanti? Untuk yang tugas 3-nya, apa Tugas selesaikan 3 dulu itu, tugas kalau 3-nya? nilainya sudah 100, itu sebetulnya sudah selesai. Oh, Gitu. oke Kalau yang Pak. masih nol, nanti coba segera direvisi lagi, karena biasanya revisinya itu agak banyak. Kalau yang sudah saya loloskan dengan revisi itu sudah minor. Maksudnya dalam artian, ya tinggal ngedit-ngedit dikit-dikit lah. Nah, Oh, oke Pak. Baik Pak. oke. Kasih ya Pak. Pak, izin Hah? Pak. Ini Pak, izin tanya. Iya. Pak, aku mau nanya. Kalau misalnya yang nilai aku yang masih 0 aja, berarti aku tinggal nunggu Bapak untuk nilai aja. Kemarin sudah saya kasih komentar itu. Oh iya Pak, saya minta Nah, lagi nanti sih. gini aja, kalau misalkan masih nol, upload lagi aja di tugas 3. Nanti tak ceknya lagi. Terus jangan lupa konfirmasinya lewat WA ya. Karena kan kalau error kayak tadi itu biasanya kalau setengah jam nggak ada progres, saya tinggal garap yang lain. Gitu. Sehingga kemudian mungkin ada yang kelewatan, ada yang lupa, atau apa. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalau saya Baik, Pak. lupa, pagi diingatkan, siang diingatkan lagi, atau malam diingatkan, nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Siap Pak. Siap Pak. Ya, oke. Bapak izin Pak, mau nanya Pak. Tadi saya sore ada kirim ada perbaikan lagi Pak di tugas 3. Ada Bapak komentari sih Pak di situ Pak. Udah tinggal ada saya edit Pak sesuai Oh, dengan ya. arahan Bapak. Bisa nanti dibantu Pak untuk dicek Pak. Udah Oh, saya oke. WA Nanti ke yang sudah Bapak WA juga. coba tak ceknya lagi nanti selain. Ya, ditunggu aja. Baik Bapak, Oke. terima kasih Pak. Karena kalau Iya di Pak, kelas baik. ini itu yang nggak aktif itu berapa ya kemarin ya? 3 atau berapa gitu kayak. Kalau kelas sebelah itu lumayan agak banyak kayaknya. Jadi agak ringan. Makanya kalau kelas ini tuh memang banyak, kemudian yang koreksinya satu persatu nggak bisa. Oke, ada lagi sebelum saya akhiri? Saya Tidak ada Pak. Ya, Pak, Udah cukup. Pak, udah jelas Pak. Lanjut di WA aja, Pak. Oke, rekan-rekan semuanya, karena sudah cukup dan ini adalah apa namanya web terakhir kita, ya nanti kita tidak akan ketemu lagi dan kita akan hanya bersua di apa namanya grup WhatsApp gitu ya. Dan nanti harapannya teman-teman kalau yang punya Instagram atau punya Facebook silahkan nanti follow ya, kita jaga tali silaturahmi kita gitu ya. Kalau misal suatu saat takdir menentukan kita bisa berjumpa di Pak. dunia nyata gitu ya. Nah, Baik, kita Pak, nanti baik. bisa Siap, Pak. ngopi-ngopi bareng, Pak. Baik Pak, siap Baik Pak. Pak, siap Pak. Oke. Ya, oke. Kopdar, Pak, kopdar. Siap, Oke, siap. gitu aja teman-teman ya. Siap, Pak. Mari kita tutup apa namanya web keempat ini ya dengan harapan supaya kita bisa lulus semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.